Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Maitika, NIM saya 24663036. Saya mahasiswa PPG Darjab 2025 LPTK Universitas Wijaya Kusuma bidang Bahasa Inggris. Pada hari ini Selasa 22 Juli 2025, saya akan melakukan ujian kinerja di SMKS Yasmi Gebang pada mata pelajaran Bahasa Inggris, materi descriptive text. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Good afternoon, class. Good afternoon, Miss. How are you today? I'm fine. And you? I'm fine too. Thank you for asking. Yeah. Okay. Yeah. Today, yeah, we are study about English, right? Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris, ya. Oke. Sebelum kita memulai, ya, alangkah baiknya kita untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air. Mari kita menyanyikan lagu nasional. Silakan berdiri. Oke. Kita akan menyanyikan lagu, ya, Satu Nusa Satu Bangsa. Amelia, Miss. Okay. Ya. Amelia Purnama, Present, Miss. Are you okay? Ya. Citra Melani, Present, Miss. Farah Agustina, Present, Miss. Intan Andini, Present, Miss. Keisha Gita Amelia, Present, Miss. Are you? Okay. Keira Tindu, Present, Miss. okay. Madinatul Muzalifah, Present, Miss. okay. Mariatul Kiptia, Present, Miss.
Ini Mujayanatul. Present, Miss. Oke, ini Nur Aulia. Present, Miss. Nurul Asmi. Present, Oke, Miss. Diana. Present, Miss. Oke, ya, Sabrina. Present, Miss. Oke, Salsabila. Present, Miss. Pranham. Oke. Septia Suci. Present, Miss. Sofiana Nika. Present, Miss. Sri Maulani. Present, Miss. Oke. Susan Dwi. Present, Miss. Kalita. Present, Oke, Miss. Kalita. Oke. Tiara Julia. Present, Miss. Uni Zubaida. Present, Miss. Oke. Tika Nazma. Present, Miss. Dan yang jelas Zahra Khairunisa. Present, Miss. Oke, Zahra. Oke ya. Hadir semua ya. Yes. Semua. Oke. Sebelum memulai ya pembelajaran ini ya. Oke, before we start the lesson today, let's pray begin by reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke, good. Lanjut ya. Ibu ya akan ya menanyakan ke kalian ya gimana ya perasaan Anda hari ini ya. Kalian bisa mengekspresikannya ya dengan cara memilih emosi ya atau emotion yang kalian tahu ya. Nah, ini ada emotion apa ini? Biasa. Biasa saja ya. Biasa saja. Kalau biasa saja bahasa Inggrisnya apa? Jasoso. Oke, jasoso ya. Oke. Nah, lanjut. Ini ada. Ini apa? Sedih. Nah, sedih bahasa Inggrisnya apa? Sad ya. Kalian bisa mengatakan jika kondisi kalian sedang sedih hari ini ya. Ini kayaknya cukup punya yang kita tolong ya. Nah, kalian bisa mengutarakan dengan kalimat I am sad, artinya saya sedih. Nah, yang ketiga adalah artinya senang atau bahagia ya. Ya, ibu tempelin di depannya. Ini jika ekspresi ya kalian biasa saja. Ini jika ekspresi ya perasaan Anda hari ini sedih. Emosinya ya. Ini yang ini itu happy ya. Oke. Hello class. Hello. Are you here? Yes. I want to know your feeling today. Ya, ibu pengen tahu perasaan Anda hari ini. Ya. Please choose ya one of them. Nah. A. Jasoso. B. I'm sad. And C. I'm very happy. Nah, kalau kalian pilih biasa ya jasoso ya tadi udah ibu sampaikan. Nah, ibu tanyakan ke kalian sekarang. Oke, hello class. Hello. What do you feel today? Oh, I'm very happy. Really? Okay, good ya. Give applause. Oke, lanjut ya. Ibu mau bertanya ke kalian ya. Pertanyaannya adalah ya, apakah kalian suka menulis cerita enggak? Suka menulis cerita atau deskripsi, suka enggak? Suka. Nah, terus ibu tanya lagi ke kalian, apa kalian lebih suka belajar ya, lebih mudah memahami sesuatu jika ada gambarnya atau contohnya? Ya. Nah, terus ibu mau nanya nih, nah,
Bagaimana perasaan Anda ya saat belajar bahasa Inggris? Happy. Happy, senang. Ya, oke, good. Ya, senang. Kenapa? Seru. Oke. Nah, ya, lanjut. Apakah kalian punya pengalaman nggak pernah mengunjungi tempat yang ingin kalian deskripsikan? Coba salah satu dari kalian, ada nggak punya pengalaman? Ya, contoh, saya punya pengalaman ke kemana? Ke Jakarta, Monas. Saya pengen menceritakan Monas. Pakai bahasa Indonesia dulu, ya. Maria, coba diri. Ya. Punya pengalaman? Punya. Ya. Ke suatu tempat? Ya. Di mana? Candi Borobudur. Nah, Candi Borobudur. Ceritakan, ya, jelaskan Candi Borobudur. Pakai bahasa Indonesia saja. Candi Borobudur Ada di ada di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Tepatnya ada di Magelang. Ya. Nah, Candi Borobudur ini ya adalah sebuah tempel ya, candi ya yang terdiri dari beberapa candi ya. Nah, ini secara tidak langsung ya Maria ini sudah mendeskripsikan tadi ya. Oke, duduk ya, duduk. Nah, tapi menggunakan bahasa Indonesia ya. Contoh ya, siapa lagi? Ya. Amel. Nah, Amel berdiri, Amel. Ya. Amel punya peliharaan nggak? Binatang, hewan? Punya. Contohnya apa? Kucing. Nah, kucingnya Amel kayak gimana? Warnanya putih. Terus, terus. Lebat. Ya, terus imut nggak? Imut dong, ya. Nah, ini mendeskripsikan, ya. Contoh mendeskripsikan, ya. Tadi, ya hewan. Kalau tadi benda, ya. Oke, paham? Nah, silakan dulu, Amel. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Nah, tadi ini menggunakan bahasa Indonesia. Gimana kalau dalam bahasa Inggris? Karena ini kita kan belajarnya apa? Bahasa Inggris. Gimana caranya? Ya, oke ya. Sebelum ya kita belajar masuk ke materi ya, Ibu akan ya memberikan ya tes diagnostik ya terlebih dahulu ya. Kalian jawab pertanyaannya yang sudah Ibu siapkan ya. Oke, Ibu bagikan. Jawab tes diagnostiknya 2 menit ya. Oke. Tuh. Tes diagnostiknya. Oke. Siap. Supaya apa? Supaya Ibu mengetahui kemampuan kaliannya, tahu ya kesulitan kalian dalam memahami materi bahasa Inggris. Ya, jawab. Ya. Waktunya 3 menit ya, sudah berjalan 1 menit. Dijawab. Jangan lupa ya, ini sama ya, dan kelas 3. Ini ada banyak 1, 2, 3.
ada yang bingung boleh bertanya, ini jawabnya gimana? Ya. Oke, sudah 2 menit ya. Ini soalnya sedikit kok ya. Oke ya, ini berdasarkan kemampuan kalian ya. Enough? Oke, finish? Yes. Ya. Kalau sudah dikumpulin lagi. Oke, thank you. Nah, lanjut ya. Ibu akan mengelompokkan ya. Oke. Ini supaya sudah mengetahui ya kemampuan kalian. Ini sebelumnya ibu sudah membuat ya tes terlebih dahulu ya. Sekarang berkelompok sesuai kelompok masing-masing ya. Absen 1 ya sampai 6. Oke, kelompok 1, kelompok 2 ya. Lucu ya dari Kera ya. Tadi kelompok 1 Amek ya. Terus yang 7 Kera Windu sampai ya Nurul. Azmi, 3-nya Riana sampai Sri. Nah, terus tadi lanjut ya. Susan Dwi ya sampai sana. Oke. Sekarang kalian berkelompok ya. Ini gather with your group. Are you ready? Are you ready to study today? Yes. Sudah siap ya untuk belajar? Yes. Oke, biar lebih semangat kita ice breaking dulu. Siap? Siap. Oke, ice breakingnya kita main games tipis-tipis saja ya. Yes. Gamesnya namanya potato. Do you know potato? Yes. Artinya? Tangan. Ya, potato apa? Bentuknya apa? Bulat. Oke, pakai tangan ya. Untuk anggap aja sebuah kentang ya. Cari teman ya sebelahnya, 2 orang. Caranya adalah ibu pengen tahu kemampuan kalian berhitung dalam bahasa Inggris. Coba ya, itu 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, bahasa Inggrisnya pen ya, 20. Oke, 10 pen ya, 10. Oke, kalau 1 kentang bahasa Inggrisnya apa? Oke, kentang ya, 1. Kalau lebih dari 1 bahasa Inggrisnya itu jamak ya, harus dikasih S ya. 2 kentang bahasa Inggrisnya apa? Ya. Jadi kalau 1 kentang coba berhitung 1 ya sampai 10. Oke. 1 potato
One potato ya, jangan dikasih es. Kalau satu ya, lebih dari satu dikasih es. Oke, one potato, Two potatoes, three potatoes, four potatoes, five potatoes, six potatoes, seven potatoes, eight potatoes, nine potatoes, ten potatoes. Nah, cara main gamesnya gimana? Tebakkan tangan ya, dimulai dari one potato, two potatoes, three potatoes sampai 10 ya. Oke, do you understand? Yes. Kalau sudah 10 ya, jika ibu menginstruksikan kata more, artinya lebih cepat. Anda bisa lebih cepat ya. Oke, are you ready? Ready. Semangat gimana? Ya. Oke. Are you ready? Ready. 1, 2, 3, go. 1. Lanjut ya, I will show you ya picture ya, some picture. Nah, gambar ya. Gambar pertama ini apa? Sampahnya ya. Nah, ini sampah apa ini ya? Organized and unorganized waste ya. Artinya sampah yang ya terorganisir dan yang tidak. Nah, ini sampah itu ini yang masih campur ya antara organik sama anorganik. Nah, ya. Lanjut. Nah, deskripsikan ini gambar apa? Ini sampahnya banyak ya. Sampah di lingkungan kita. Ya. Oke. Ibu kasih pertanyaan dulu, memantik buat kalian ya. Nah, sampah ini coba dicek di lingkungan sekitar kalian, ada sampah apa? Ya. Kasih pertanyaan dulu ya. Nah, ya. What is mean waste management? Apa itu? Artinya apa yang dimaksud dengan ya manajemen ya lingkungan itu ya. Oke. Sampah ya. Apa yang dimaksud ya? Ini pulang ke sini. Terakhir ini ya tadi. Oke, ini dulu. What can you do with your environment? Nah, ini dulu harusnya ya. Apa yang Anda ya dapat lakukan untuk lingkungan? Ya. Apa yang sudah Anda lakukan ya di lingkungan Anda? At least, have you drown your trash in its place? Sudahkah Anda membuang sampah pada tempatnya? Sudah. Really? Yang yes, of course. Ya. Oke, lanjut. What is mean by waste management? Ya, pengelolaan sampah ya, teman. Oke, apa sih? Nah, ini ya pertanyaan teman-teman. Kaitannya dengan gambar ini, ya. Anda lihat gambar ini pasti sudah bisa mendeskripsikan. Oke, pakai bahasa Indonesia dulu aja ya. Nah, sampah ya, permasalahan sampah di lingkungan kita, ya. Kita lihat sampah terkadang ya campur, ada yang organik ya, organik sama anorganik. Kalau organik, contohnya daun, ya. Anorganik plastik. Ya. Kita harus memisahkan ya, jangan disatukan ya. Kenapa? Karena kalau plastik itu susah diurainya, butuh waktu lama ya, kan berapa ratus tahun. Nah, ya. Nah, ini sampah ini banyak banget ya. Kita di negara kita juga ya, ini adalah kendala yang harus ya diselesaikan problem ini ya, banyak sampah ya di mana-mana ya.
kita itu di kota, di sungai ya, bahkan ya di lingkungan sekolah juga ya. Nah, ini juga ada gambar lagi nih ya, ini lingkungan sekolah. Nah, ada sampahnya nih ya. Terus ini gambar apa nih? Bank sampah ya. Kita bisa memilih ya, memilah dan memilih mana sampah organik dan non organik. Nah, di situ kita bisa ya yang bisa didaur ulang ya, kita bisa ya diolah kembali ya, bisa menghasilkan uang ya, diolah dengan baik. Nah, yang ini yang organiknya bisa digunakan membuat kompos ya, contohnya seperti itu ya. Oke ya, jadi kita harus peduli dengan lingkungan juga ya. Oke, lanjut. Apa ini? Yang di atas. Nah, Candi Borobudur. Kalau yang ini? Nah, oh ya. Oke. Gimana nih, kalian perhatikan dulu ya gambarnya. Yang ini berarti Borobudur saja. Yang ini adalah gambar orang. Yang ini ya gambar cincin. Oke, perhatikan dulu ya. Kalian perhatikan kaitannya dengan materi kali ini ya. Deskripsikan apa yang kalian lihat ya. Nah, oke ya. Perhatikan ya. Di teks deskripsi ini ya, Ibu akan menjelaskan. Ya, Ibu pengen tahu dulu ya. Oke, kita akan belajar apa sih anak-anak? Deskripsi teks. Ya, deskripsi teks. Oke ya, Ibu presentasikan dulu materinya ya, jelasin dulu. Deskriptif teks ya. Ini kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, deskriptif teks. Sebelum ke deskriptif teks, nah ini ada kata ya, ini ya terlalu jelas terlalu ini ya. Ibu bacakan saja. Science without science is a collapse soul. Artinya apa? Artinya adalah ilmu tanpa budi adalah kerapuhan jiwa. Ya, jadi ya kita berilmu tetap ya kita harus punya budi pekerti yang luhur ya. Nah, jangan pandai tapi tidak punya attitude. Nah, yang diharapkan adalah ya punya ilmu dan punya budi pekerti yang luhur ya. Do you understand? Yes. Lanjut ya. Descriptive text. Kita akan belajar descriptive text. What is descriptive text? Nah, descriptive text descriptive text usually focuses on describing a single location, ya, object, event, person, or place. Ya. Biasanya descriptive text itu ya fokus menceritakan. Descriptive text itu apa sih ya? Biasanya ya mendeskripsikan ya sebuah objek ya, baik itu ya orang, ya benda atau tempat atau bahkan lingkungan ya. Oke, lanjut. Nah, ini ya definisinya ya. Teks deskriptif merupakan sebuah teks yang berfungsi untuk menjelaskan atau menggambarkan suatu hal seperti orang, benda, lingkungan, pemandangan dan lain sebagainya. Nah, tadi yang sudah kalian ya lihat gambar sudah Ibu bagikan itu mendeskripsikan apa? Nah, contoh ini mendeskripsikan apa? Nah, ini tempat. Kalau ini orang. Nah, kalau yang kelompok ini berarti mendeskripsikan apa? Lingkungan. Oke ya. Oke, tuh kita akan belajar teks deskriptif. Tujuannya apa sih kita belajar ya? Tujuannya adalah mendeskripsikan ya, menjelaskan atau menggambarkan akan suatu hal ya atau benda yang
telah dideskripsikan yang berguna untuk memberikan informasi kepada deskripsi dan juga membaca. Nah, ya. Oke. Satu ya. Unsur bahasanya ini apa aja sih dalam teks deskriptif itu? Ya, ada nouns ya. Nouns itu apa? Benda. Benda contohnya guru. Atau bahasa Inggrisnya teacher. Itu benda ya. Terus ada house ya. House itu apa? Rumah. Itu juga benda ya. Cat, kucing ya. Itu apa? Benda. Oke, lanjut. Ada simple present. Nah, dalam teks deskriptif itu ya kita menggunakan tenses ya simple present. Ya, masih inget gas? Tenses simple present menggunakan verb satu ya. Kata kerja bentuk ya kata kerja bentuk ke satu. Nah, terus ada the type noun phrase untuk memberikan informasi tentang subjek. Misalnya it is large open ya, robot ya, a sweet young lady ya. Oke, lanjut ya. Ini terus berbagai macam adjectives ya. Apa itu adjective? Kata sifat ya. Describing, numbering, yang classifying, misalnya two strong legs, sharp white flags. Nah, lanjut. Relating verb ya untuk memberikan informasi tentang subjek ya. Misalnya my mom is really cool. It has very thick coat ya. Lanjut thinking verb. Nah, ada thinking verb ya and feeling verb ya untuk mengungkapkan pandangan pribadi penulis tentang subjek. Misalnya rise, be like ya, the suspect is armed. I think it is clever animal ya, dan sebagainya. Terus ada action verb. Apa sih action verb itu? Action atau action? Gerak tubuh ya, menggunakan kata kerja gerak. Yang ada gerak tubuh contohnya ya menulis. Nah, ada gerakan tubuhnya nggak? Ada. Writing ya. Nah terus ya lanjut ya, misalnya our new puppy bites our shoes. Lanjut. Oke. Adverbials untuk memberikan informasi tambahan tentang perilaku tersebut, misalnya fast and tree house dan sebagainya. Lanjut, bahasa figuratif seperti ya figuratif ya di bahasa Indonesia ya sudah dijelaskan ya. Nah, menggambarkan ya, contoh peribahasa lah ya, nah, seperti ya smile ya, menggunakan metafor, misalnya John is white, the child said that. Nah, John itu seperti ya child ya, child, white child ya. Oke, seperti kapur lah kalau bahasa ini ya, atau spidol bisa ya, whiteboard gitu ya. Oke, nah, struktur teksnya, nah ya, oke ya, ada struktur teksnya ya karena kita belajar teks, jadi ada strukturnya. Yang pertama itu apa? Identification. Nah, biasanya itu ada di paragraf pertama ya. Ini identification merupakan bagian pengenalan dari sebuah teks dalam deskriptif teks, seperti pengenalan tokoh ataupun pengenalan karakter dan juga topik. Nah, oke, lanjut ada description, yaitu berfungsi untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu hal secara detail dan lengkap dari warna, bentuk, ciri dan lain sebagainya. Ya. Terus terakhir conclusion. Nah, biasanya ada di akhir paragraf ya. Dan ya pada deskriptif teks ada dua macam pilihan ya. Jadi ini optional ya, bisa ya. Ini pilihan ya, yaitu terdapat kesimpulan ataupun tidak. Anda bisa ya, ada atau tidak ada. Ini optional ya, bisa ada bisa tidak. Untuk conclusion ya. Oke, lanjut ya. Ini contohnya. Nah, contohnya ada yang mau bacakan? Nah, silakan, ada yang mau baca? Ibu bantu kalau nggak bisa bacanya, ya.
you want to read the text? Ya. Oke, Amel, lanjut Mel. Ya. Oke, baca ya. Oke, boleh di situ. The bedroom is my favorite room. The wall color is blue, which is my favorite color. It's one small bed that face the window. Every morning, the sun shines through my window and wakes me up. I put my table for study and do my work at the corner. Beside that table, there is a massive wardrobe wherever I place all of my garments. My father created the wardrobe on behalf of me as my birthday present. On the left aspect of the table, there's a shelf wherever I place all of my favorite books. On the table, there's a lamp, laptop, stationer, and notebook. Although my room is tiny and straightforward, I notice it is terribly cozy. Oke, thank you. Tadi ya, terima kasih ya sudah membacakannya. Ini untuk paragraf ini ya, identification-nya ada di paragraf pertama. Jadi ada di mana? Ada di bagian the bedroom ya. Terus lanjut ya. Ada apa? Description-nya itu di paragraf kedua. Nah, terus ada conclusion biasanya di akhir paragraf ya. Oke? Do you understand? Yes. Oke, any question? Oke, sebelum ada pertanyaan, bentar dulu ya. Ada yang belum Ibu sampaikan. Nah, untuk apa sih kita belajar ya materi descriptive text ya? Oke, sebentar ya. Nah, kelihatan? Oh, belum kelihatan, bentar ya. Tujuan pembelajarannya untuk kali ini, Ibu bacakan aja ya. Tujuannya adalah ya setelah mempelajari teks deskriptif ya siswa ya mampu menentukan informasi tersirat ya. Teks deskripsi terkait orang, benda dan tempat sesuai dengan konteks penggunaannya melalui pengamatan yang terkait. Ya. Terus menentukan informasi rinci dari teks yang berbentuk deskripsi terkait orang, benda, dan tempat sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan ketiga adalah menentukan ide pokok ya dari teks deskriptif ya terkait orang, benda, ya atau tempat ya sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan terakhir mampu membuat teks deskripsi sederhana ya terkait orang, benda, dan tempat ya. Harapannya yang terakhir ya, tujuannya adalah kalian bisa membuat teks deskripsi. Oke. Ini lanjut ke tadi udah selesai Pak. Oke. Ada pertanyaan? Ada. Singkat. Tadi dari materi yang pertama ya. Ada pertanyaan nggak? Cukup jelas? Jelas. Oke, cukup jelas ya. Oke, kalau sudah cukup jelas, Ibu akan ya tadi sudah dibagikan kelompok ya, memberikan tugas untuk kalian. Ini ada teks ya, teks deskripsi kalian pelajari ya, kalian cari ya mana identification-nya, description-nya, dan conclusion-nya yang mana. Dan kalimat-kalimat ini mana yang menunjukkan kalimat ya atau kata noun, benda, dan adjektif ya. Terus kalimat yang menunjukkan tensi simple present, garis bawahi. Nanti kalian presentasikan perwakilan kelompoknya ya, paham?
Oke. Semangat belum? Semangat. Wah, ini kayaknya udah mulai ngantuk nih. Oke. Ice breaking lagi ya. Nah, ice breaking dulu deh ya sebelum mulai lanjut ke penugasan. Kita ice breaking lagi biar lebih semangat ya. Oke. Semangat ya. Oke, perhatikan ke depan ya. Kita ice breaking. Ice breakingnya adalah ya kata kelas kalian ya, ucapannya salah satu dari kalian. Nah, caranya adalah ya, contoh ini kelas 11 akuntansi ya. 11 akuntansi. Nah, nanti kalian jawab ya. C-double-O-D, J-O-B. Nah, artinya ya. C-double-O-D, J-O-B. Good job ya. Ya. Oke, biar lebih semangat berdiri deh ya, diam jangan gerak tubuh ya. Oke, ada yang mau ucapkan? Oke, Maria. Hai Bu. Ya. Kelas 11 akuntansi. G-O-D, G-O-B. Oke, 2 kali ya, ulangi lagi. Kelas 11 akuntansi. G-O-D, G-O-B. Oke, ya. Duduk lagi ya. Nah, silakan Ibu kasih waktu kerjakan ya. Diskusikan dengan teman ya. Kalau ada yang masih bingung ya mau ditanyakan, jangan malu bertanya ya. Oke, bawa handphonenya, silakan buka handphonenya, boleh ya. Kalian sudah download aplikasi kamus ya. Nah, jadi kita yang mengikuti karena zaman ini udah digital ya, jadi pakainya kamus digital. Silakan ya terjemahkan menggunakan kamus digital terlebih dahulu supaya bisa mengetahui artinya ya. Oke, silakan per kata bisa ya di translate ya, cari di kamus digital. Kalau sudah identifikasi ya. Ini all over the world. Nah, ini kalimat sebenarnya mengawal ya. Ini ada kata is. Ini yang menunjukkan kalimat apa? Simple is ya. Ini
ini yang mana ya? Cari di kamus kita ya. Oke, lanjut. Ini. Sudah ya. Ini lepas. Oke ya, cari identifikasi mana ya. Simple present, kalimat adjektif sama simple present. Identifikasi. Ini sudah. Ya, pertama bacanya pakai bahasa Inggris ya. Karena ini pelajarannya ya bahasa Inggris, nanti bacanya bahasa Inggris ya. Ini dari sini. Ada kendala kesulitan? Based on name, model. Nah, ini menggunakan tensesnya apa? Simple present. Oke ya. Simple presentnya yang bagian ini. Oke, cari kalimat adjektifnya. Kalau adjektifnya dikasih keterangan adjektif. Oke, apa? Kenapa? Pemerintah. Pemerintah itu kata kerja. Verb. Iya, beda. Bukan beda. Enggak. Ya, tapi itu menunjukkan menggunakan verb satu simple present. Ya. Oke. Perhatikan ke depan ya, ini kayaknya ada yang masih ya kurang jelas ya, kurang paham ya. Simple present ya, simple present masih ingat nggak? Simple present rumusnya apa? Subject plus object ya. Contohnya ya, saya menulis surat, bahasa Inggrisnya write sebagai verb, letter sebagai objek. Nah, perlu kalian ketahui ini tensesnya simple present ya. Apa simple present? Presentnya bentuk satu ya. Nah, perhatikan dalam kalimat itu juga ya dibagi dua. Ini ada kata kerjanya enggak? Ada verb satu. Berarti ini namanya kalimat verbal. Kalimat apa? Verbal. Verbal. Karena menggunakan kata kerja verb satu ya, simple present. Nah, kalau tidak menggunakan ya kata kerja, berarti dia namanya nominal. Contohnya ya, saya seorang murid. Bahasa Inggrisnya apa? I am a student. Ya, I sebagai subjek. Nah, ini M itu adalah to be. A student ini sebagai objek.
Sama apa beda strukturnya? Kalau yang pertama ini menggunakan kata kerja, menulis, ya, right. Kalau yang kedua ini menggunakan kata to be, ya. Tapi both of them, kedua-duanya itu, ya, tensisnya sama, simple present, ya. Oke, do you understand? Yes. Kenapa bisa begitu, ya? Kalau di sini I read a letter, dia butuh, ya, kata kerja ini butuh objek kerja, ya. Saya menulis surat. Nah, kalau yang kedua artinya saya adalah seorang pelajar. Dia butuh kata keterangan saja, ya. Dia adalah seorang pelajar. Oke, menggunakan to be-nya bentuk ke satu, is, am, are, ya, itu bentuk ke satu. To be juga ada bentuk kedua, ya. Kalau bentuk kedua itu past tense. Ya. Berhubung ini kita belajarnya bentuk ke satu, ya. Jadi kita belajarnya ya simple present, ya. Nah, cari kalimatnya. Coba, ya, kelompok ini. Mana nih? Banyak di sini kebanyakan menggunakan, ya, nominal. Nah, kenapa nominal? Karena deskripsi itu menggambarkan, ya. Describe, ya, gambarkan dengan detail, ya, biasanya itu adjektif. Contoh, this class, nah, ya, kalimat this class, kelas ini indah, bersih. Bahasa Inggrisnya apa? This class is beautiful atau bersih apa? Clean, ya, clean. Nah, kelas ini bersih. Nah, ini sebagai subjek, is di sini adalah to be. Ya, dia hanya keterangan saja, ya, tidak ada kata kerjanya. Clean ini, ya, to be ini ya, membantu atau menjelaskan kata clean, bersih. Bersih ini sebagai objek, dia bentuknya adjektif, kata sifat, ya. Oh, ternyata begitu cara membuat kalimat dalam bahasa Inggris, ya. Ada yang mau bertanya, silakan. Yang masih bingung caranya untuk, ya, menjawab kalimat ini, ya, kalian cari, ya, bentuk mana nih yang menunjukkan tensi simple present. Nah, kalau ada isnya berarti dia kalimat nominal. Cari aja dulu, coba dibuletin, ya. Sudah? Oke. Oke, sudah belum? Kelompok ini. Jawabannya mana? Oh, ini. I have a laptop. Nah, ini kata I have, ya. Betul, ini identification, ya. Nah, itu paragraf selanjutnya adalah description-nya. I have a laptop. Ini menggunakan verb untuk ke satu. Mana verbnya? Verbnya adalah ini, ya. Verb satu ini, ya. Saya memiliki laptop. Nah, untuk ke satu, ya. My father bought it. Nah, ini juga verb, ya. Nah, for me last month. Nah, ini bentuk verb 2. Nah, ada kata last month, ini kemarin, ya, bulan kemarin, ya. It is a nice laptop. Nah, ini it is a nice laptop. Namanya, ya. Ini it black color it has. Oke, ya. Ini menjelaskan, ya. Ini ada yang masih bingung nggak? Bingung nih, ya, jelas, ya. Kayak ibu jelasin di depan, ya. Ibu pakai kalimat dia. Ini ibu tulis di kolom tulis, ya, biar kalian itu paham. Kayak perhatikan lagi, ya. Ini ada kalimat apa nih? Jadi this apa? It is a nice. Di apa? It is a nice. It
this. Bukan this. Oke, kalimatnya. Yes, it is a nice laptop. Ibu ganti pakai kata this ya. This is a nice laptop with black color. With apa? Black color. Black. Nah, ada yang mau menerjemahkan? Artinya apa? This is a nice laptop with black color. Ya, laptop ini ya, ini adalah laptop ya warna hitam ya. Laptop yang bagus nih ya warna hitam. Oke. Nice laptop. Perhatikan ya, ini tensesnya simple present ya. Nah, ini dari kata ganti ya, ini sebagai subjeknya, ini to be-nya. Nah, ini objeknya ya. Nah, di objek ini ada kata nice. Nice artinya apa? Bagus ya. Ini adalah adjektif. Laptop artinya apa? Noun ya, laptop itu benda ya. Cara menerjemahkannya ke bahasa Indonesia adalah bendanya dulu. Laptop yang bagus ya. Laptop ya, nice laptop. Terjemahannya yang dijelaskan, yang dideskripsikan adalah bendanya ya. Bendanya ini apa? Laptop ya. Kata sifatnya yang dijelaskan itu menggunakan kata adjektif. Bagus, laptop yang bagus ya. With black color. Nah, black color ini apa artinya? Warna hitam. Ini juga menjelaskan tadi laptop tadi ya. Oke. Ada kalimat yang masih bingung? Lanjut. Bentar ya, ibu kayaknya batuk nih. Minum dulu ya. Ada yang masih bingung, silakan yang masih bingung boleh bertanya ya. Adjektif itu apa ya? Kata sifat. Ya. Sudah? Mana? Nanti baca aja. Based on its name, the item is a habit of calling. Ya, produk is a how like it. Ya. Nah, terjemahkan tadi kan disuruh terjemahin tuh. Ya. Nah, baca terjemahannya ya. Berdasarkan namanya, filmnya merupakan udah berarti baca saja. Nanti dijelasin. Nah, untuk kalimat di sini yang menggambar ya. Ini dulu paragraf satu tadi, susunannya dulu. Ya, susunannya saja. Ada dari dulu. Yang awalnya ya, jelasin dulu. Nah, ini perhatikan ya.
ada yang kurang paham ya penyusunannya. Karena kita belajarnya teks otomatis ya. Di teks itu ya disajikan sebuah paragraf 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Jadi sudah dijelaskan untuk struktur teks deskriptif itu ada 3. Yang pertama apa? Identification ya. Identifikasi terlebih dahulu ya objek yang mau diceritakan ya, dideskripsikan. Nah, itu biasanya di paragraf pertama. Nah, sudahkah kalian mengidentifikasi? Sudah. Sudah? Sudah, lanjut. Ada ya. Paragraf selanjutnya biasanya itu description-nya atau deskripsinya tentang objek ya, benda, orang ya atau lingkungan yang mau dideskripsikan dengan detail ya. Contoh bahasa Indonesia dulu deh ya. Ibu mau mendeskripsikan kelas ini ya. Kelas ini ya. Kelas apa? 11 ya. Kelas yang bersih ya, yang mana ya? Kelas itu ya warnanya apa? Abu-abu ya. Pakai bahasa Indonesia dulu deh ya. Warnanya abu-abu ya. Terus kelasnya indah, harum ya. Terus apa lagi? Ya, luas. Nah, terus nyaman. Terus apa lagi? Sejuk ya. Di pojokan ya kelas itu ya ada contoh ada tempat baca ya, ya tempat baca ya, pojok baca bahasanya ya. Nah itu dideskripsikan ya, mendeskripsikan sebuah kelas. Oke. Tadi yang pertama itu yang menjelaskan deskripsi Amel ya. Amel tadi di awal menjelaskan mendeskripsikan pakai bahasa Indonesia dulu. Amel tadi tentang kucingnya ya, peliharaannya. Nah, coba Amel diulang lagi, berdiri Mel. Ya, ceritakan, deskripsikan ya kucingnya Amel. Nama kucingnya siapa? Namanya Molly. Molly. Oke. Jelasin Molly ini ya. Pakai bahasa Indonesia dulu. Bahasa teman atau Bahasa Indonesia ya. Bahasa teman atau Boleh. Formal boleh ya. Pakai Indonesia. Saya mempunyai sebuah kucing yang bernama Melly. Molly berwarna putih, berbulu lebat, dan berukuran kecil. Dia sangat lincah dan dia suka memakan ikan. Oh iya. Nah, itu secara ya mendeskripsikan si Molly tadi ya. Molly itu siapa sih? Nah, kucing tadi ya, itu ya sama ya tadi nggak jauh beda ya. Teks yang kalian dapat itu mendeskripsikan. Oke, sudah ya, waktunya presentasi. Yuk, presentasi ya. Dimulai dari kelompok. Nah, mana dulu nih? 1 ya, silakan maju. Bacakan bahasa Inggrisnya dan artinya sudah selesai belum? Diterjemahin? Sudah ya, bacakan juga artinya ya. Yuk, kelompok 1. Semangat ya. Oke, laptop ya. Silakan. Ya, dibaca saja. Apa? Nggak usah dibaca. I have a laptop. My parents bought it for me last month. This is a nice laptop with light color. It has a 14-inch screen. This is the last product for Asus. The performance of this laptop is also great. I can play games that require high specification using it. It can also play music, watch movies, and
can draw using it. And the most important thing is I can type using it. So, if I have the assignment from my teacher, I will help me. I also can find many references from internet using my laptop. I really like this new laptop because it always be helpful to me in various situations. Oke, terjemahannya bacakan. Laptopku. Aku memiliki sebuah laptop. Ayahku membeli untukku bulan lalu. Ini adalah laptop yang bagus dengan warna hitam. Memiliki layar 14 inci. Ini adalah produk terbaru dari Asus. Kinerja laptop ini juga bagus. Aku bisa bermain game yang membutuhkan spesifikasi tinggi menggunakannya. Aku juga dapat memutar musik, menonton film, dan menggambar menggunakannya. Dan yang paling penting adalah bahwa aku bisa mengetik. Jadi, jika aku bikin tugas dari guru, itu akan membantu. Aku juga dapat menemukan banyak referensi dari internet menggunakan laptopku. Aku sangat suka laptop baru ini karena selalu membantuku dalam berbagai situasi. Ya. Oke, tadi dari teks tadi jelaskan ya. Di paragraf berapakah ya identification-nya? Ada di paragraf pertama itu. Oke, paragraf pertama. Lanjut, deskripsinya berarti di Paragraf kedua sampai terakhir. Ada conclusion-nya nggak? Nggak ada itu. Oh, nggak ada ya. Oke, ini ada conclusion-nya nggak? Coba dicek lagi. Kan ada berapa paragraf di sini? 3, 1, 2, 3, ada 4. Oh, ada 2, ada 1, 2, 3. Nah, ada 3 nih, ada 3 paragraf. Nah, paragraf pertama itu identification. Keduanya performance ya, ini kan menjelaskan tadi ya. Kinerja laptop ini juga bagus ya bahasa Indonesianya. Nah, ini mendeskripsikan ya laptop tadi ya. Nah, ini namanya description. Terus lanjutnya tadi ada kata aku sangat suka laptop baru ini. Nah, ini adalah conclusionnya, kesimpulannya. Ya, kamu sangat suka ya, karena selalu membantuku dalam berbagai situasi. Itu ada di paragraf terakhir 3 ya. Nah, tuh. Oke, ada yang mau menambahkan atau mau bertanya? Silakan. Oke, kalimatnya, contoh dari kalimat yang adjektif yang mana? Itu tadi sudah dijelaskan ya di belakang. Nah, coba yang menunjukkan kata sifat yang mana? Tadi a nice laptop ya. Terus apa lagi? Terus ini juga ada helpful ya. Nah, tuh. Terus yang menunjukkan simple present. Simple present, I have a laptop. Ya, I have a laptop ya. Mana yang menunjukkan simple presentnya? I have itu kata kerja bentuk 1 ya. Oke, thank you. Ya, nah, tepuk tangan dia. Oke, next ya. Lanjut kelompok 2. Next. Oke, kelompok 2, silakan. Apa judulnya? Komodo. Oke, bacakan ya. Island, bacanya island. Ya. Based on his name, Island is a habitat of Komodo. Komodo is a food Saudara apa? reptile. In e-commerce on Sama.
destination Oke. for the visit and maybe the and good to be Komodo National Park. Komodo Island is located Ini tadi bacanya island. Kata S-nya itu silent. Silent itu berarti jadi ucapin ya, diam ya. Island. Ya. Ya bacanya island. Komodo Island is located in Sumbawa. This land and visited our heritage By UNESCO. by UNESCO. This is because you can see the Komodo in the place. When you come to the place, you Terjemahannya Pulau Komodo. Berdasarkan namanya, pulau ini merupakan habitat komodo. Komodo adalah reptil berdarat panas, menjadi salah satu destinasi wisata yang harus dikunjungi dan dikelola oleh pemerintah dan dibangun menjadi Taman Nasional Komodo. Pulau Komodo terletak di Sumbawa. Selain menjadi taman nasional, pulau ini telah terdaftar sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Hal ini karena Anda dapat melihat komodo di tempat ini. Ketika Anda datang ke tempat itu, Anda akan ditemani oleh pemandu wisata. Oke ya, tadi Komodo Island ya. Identification-nya di paragraf berapa? Pertama ya. Oke, good. Nah, kalimat based on paragraph 9, the island is a habitat of Komodo ya. Oke, Komodo is a hot body reptil ya. Oke, lanjut paragraf keberapa description-nya? Kedua, ini hanya ada 2 paragraf saja ya. Oke. Kalimat yang menunjukkan kata sifat adjektif yang mana? Ya, oke ya. Hot blooded. Nah, berdarah panas ya. Oke, kata adjektifnya adalah hot. Hot artinya apa? Panas. Ya, aktif ya. Terus ada lagi kalimat simple present yang menunjukkan simple present mana? The island is a habitat of Komodo. Ya, itu ya. Oke, good ya. Thank you ya. Down is ya. Give applause for the next. Ya. Group 3 ya. Mana? 3. My best friend Hani. Let me introduce you to my best friend. Her name is Hani. She is my classmate in junior school. She is 13 years old. Hani is so pretty. She has an oval face, rounded eyes, and beautiful background hair. Her skin color is white. Also, she has pretty body and is versatile. She is 155. Bahasa Inggrisnya apa? or Yo,
bahasa Inggrisnya apa? 155. Oke, good. Honey revolves pulsing and then the exchange dance club. The is activity execute. The is smart and friendly. She often helps me Help me to my comfort. I always respect the elders. everyone else. Oke, bacakan ya. Perkenalkan sahabatku, namanya Hani. Dia teman sekelasku di SMP. Umurnya 13 tahun. Hani sangat cantik, wajahnya oval, matanya bulat, hidungnya mancung, dan rambutnya hitam panjang yang indah. Warna kulitnya putih, tubuhnya ramping dan cukup tinggi, tingginya 155 cm. Hani sangat suka menyanyi dan menari. Dia mengikuti klub tari sebagai kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Dia pintar dan ramah. Dia sering membantuku mengerjakan PR dan selalu menghormati orang yang lebih tua. Semua orang menyukainya. Oke ya. Oke, sudah ya. Oke, nah ya tadi paragraf pertama identification-nya, terus kedua description. Nah ini ada conclusion-nya enggak? Conclusion-nya adalah ya, ini kalimat saja ya. Everyone loves her ya. Semua orang menyukainya. Oke, thank you. Sit down please. Ya, keep close. Ya. Oh, itu ya? Iya. Borobudur is well known all over the world. Its construction is influenced by the Gupta architecture of India. The temple is constructed on a hill 14.6 and consists of 8 steps like a stone terrace. The first 5 terraces are square and surrounded by walls adorned with Buddhist sculpture in bas relief. The upper 3 are circular, each of them is white with a symbol of the stupa. The entire edifice is crowned by a lamp stupa at the center of the top circle. The way to the summit extends through some 4 kilometers of passage and stairways. Thus, the site of Borobudur, which symbolizes the structure of the universe, influences temples at Angkor, Cambodia. Borobudur temples, which were dedicated as an Indonesian monument in 1983, Yes. a valuable treasure for the Indonesian people. Oke. Bawa dulu ya. Borobudur terkenal di seluruh dunia. Konstruksinya dipengaruhi oleh arsitektur Gupta India. Candi ini dibangun di atas bukit setinggi 46 meter dan terdiri dari 8 anak tangga seperti teras batu. 5 teras pertama berbentuk bujur sangka dan dikelilingi oleh dinding yang dihiasi dengan patung Buddha di relief. 3 bagian atas berbentuk lingkaran masing-masing dengan stupa berbentuk lingkaran berbentuk lonceng. Seluruh bangunan dimahkotai oleh sebuah stupa besar di tengah-tengah lingkaran atas. Jalan menuju puncak terbentang melalui sekitar 4,8 km lorong dan tangga. Desain Borobudur yang melambangkan struktur alam semesta mempengaruhi candi-candi di Angkor, Kamboja. Candi Borobudur yang diresmikan kembali sebagai monumen Indonesia pada tahun 1993 adalah harta yang berharga bagi Indonesia. Ya, oke.
thank you ya. Ini karena waktunya ya. Oke, gitu. Oke ya, sudah presentasi semua ya. Oke. Nah, untuk sekarang lanjut ya. Karena ini ya. Nah, ya. Lanjut ke refleksi ya. Oke, refleksinya ya. Ibu, ada yang mau menyimpulkan hari ini, pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Ya. Ibu tunjuk satu ya. Oke, Maria. Kesimpulan pembelajaran deskripsi itu apa? Ya. Ya. Deskripsi itu menceritakan detailnya. Ya. Teks deskriptif ya. Ya, Secara detail. Ada strukturnya apa aja? Pertama, identification, ya. Terus description, dan ada terakhir ya. Conclusionnya apa? Optionnya bisa ada, bisa enggak ya. Oke, keep close ya. Di teks deskripsi ini bisa menjelaskan secara detail seseorang, benda, lingkungan, ya, objek yang mau dijelaskan, ya, paham ya? Oke, untuk refleksi, Ibu ya mau menanyakan apakah ada kendala pada kegiatan pembelajaran hari ini? Ya. Apakah kalian sudah mengerti materi hari ini? Sudah. Apakah pada saat pembagian kelompok dan proses pembelajaran berlangsung menyenangkan? Menyenangkan. Sangat menyenangkan. Kenapa? Ya, Ibu pengen tahu gimana perasaannya. Seru ya. Seru di mana? Oke, berikutnya seru ya. Oke, lanjut. Ya, karena ini untuk ya. Selanjutnya ya kita akan belajar tentang teks juga ya. Nah, kalian bisa mempelajari ya teks selanjutnya ya, pembelajaran untuk selanjutnya ya. Ini harusnya lanjut ke pembelajaran selanjutnya ya, teks berikutnya ya. Tapi namun kayaknya ada tambahan waktu deh ya biar kalian lebih paham lagi tentang ya materi ini ya. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya Ibu ya meminta kalian untuk memahami lagi tentang apa itu noun, apa itu adjective ya, supaya kalian lebih mengerti dan paham ya. Oke ya. Do you understand? Yes. Okay. Thank you for your nice attention ya. Because time is up over ya. Oke. Untuk selanjutnya ya kita akan ya mempelajari ya. Tadi apa? Kalian ini ya review tambahan saja ya. Materi untuk penguatan ya supaya belajar bahasa Inggrisnya itu lebih meyakinkan. Ya, oh ya jangan bingung ya, gak usah bingung. Di simple present itu kan sudah dijelaskan subjek, verb 1 dan objek ya. Di kaitannya dengan teks deskripsi ini menjelaskan. Nah, Ibu ya pengen kalian membuat sebuah kalimat ya. Saya memiliki sebuah tas yang bagus. Bahasa Inggrisnya apa? Gimana? Really? Jawabannya? Gimana jawabannya? Tulis. Tadi ditulis dulu, bilang. Tadi apa jawabannya? I have apa? I have a bag ya. A bag. Tadi jawabannya nice terakhir atau I have. Nah, yang benar yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Saya memiliki tas yang bagus. Bahasa
Yang benar adalah adjektifnya dulu. Baru bendanya. No, ya. Kalau kalian mau mendeskripsikan benda, ya. Nah, adjektifnya itu di depan bendanya itu terakhirannya. Kayak ya. I have a nice bag. Artinya apa? Saya memiliki tas yang bagus. Ya, itu untuk mendeskripsikannya. Kurang lebihnya seperti itu ya. Oke. Before we close the lesson today, ya, say hamdalah together. Alhamdulillah. Ya, oke. And I say, yeah, thank you very much for your nice attention, and see you next week. Yeah, next week. Okay. And the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.